Ahibakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Semua aturan Allah yang dikemas dalam syariat memiliki kenikmatan yang berbeda-beda, dan kenikmatan tersebut telah dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kenikmatan hakiki. Lain nikmatnya sholat, lain nikmatnya zikir, tilawah, baca Quran, silaturahim. Al-Quran pun juga telah menjelaskan bahkan dijadikan sebagai wahyu yang terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Al-Quran telah menjelaskan bahwasanya semua aturan Allah, perintah dan syariat itu nikmat. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah hantarkan sampai kepada puncak kenikmatan di dalam Islam. Tapi yang mulia, kembali kita tanya dalam diri kita, sudahkah kita merasakan nikmat di dalam semua perintah Allah? Nikmat di dalam sholat, dalam zikir, baca Quran, nikmat dalam memperjuangkan agama. Ternyata kebanyakan manusia kalau merasakannya malah sebagai beban. Berangkat untuk melaksanakan sholat lebih berat ketimbang memikul gabah satu kintal. Duduk berzikir terasa lebih berat, seolah-olah duduk di atas bara api. Tilawah Al-Quran terasa berat, seolah-olah menelan duri. Kalau kita tanya diri kita, siapa yang bohong sebenarnya? Kok kita tak merasakan nikmat? Padahal Al-Quran telah menjelaskan semua itu adalah nikmat. Sekali lagi, kalau kita belum merasakan nikmat, minimal kita benarkan, kita paksa dalam hati kita. Sebenarnya sholat itu nikmat, baca Quran, tilawah, zikir dan sebagainya, duduk di dalam majelis imam itu nikmat, memperjuangkan agama itu nikmat. Minimal kita yakini dulu untuk bisa datang kenikmatan ini. Dan kalau belum terasa nikmatnya, maka kita mengambil tampilan. Tampil ini adalah jalan yang dijadikan para alim ulama, para hukama untuk membawa alam pikiran kita mudah memahami suatu kasus. Semisal makanan yang paling kita suka, yang paling kita gemari, coba apa yang paling kita senangi? Pondok, sate, apa saja yang paling kita suka, itu nikmat menurut kita. Tapi ternyata ada satu keadaan, suatu hari, makanan yang begitu nikmat menurut kita, bahkan menjadi favoritnya kita, kok tiba-tiba terasa pahit. Kenapa bisa pahit makanan itu? Bahkan madu terasa pahit. Bobor dan sebagainya kok terasa pahit. Kenapa bisa terasa pahit? Karena saat itu kita sedang sakit. Sehingga bagaimanapun gelagat, model dan sebagainya, pelayanan yang diberikan tetap saja terasa pahit. Karena sekali lagi kita sedang sakit. Dan seperti itulah juga ketika Al-Quran menyatakan bahwasanya sholat, zikir,
Maka dia yakin kalau dibiarkan penyakit itu akan bertambah parah. Tapi beda dengan penyakit batin. Kalau sakit batin dibiarkan, semakin dibiarkan, semakin tidak diobati, semakin nikmat rasanya, bukan semakin sakit. Jangan katakan orang yang meninggalkan sholat itu tidak merasa nikmat. Nikmat dia rasakan, tapi sedang ditipu oleh syaitan. Sedang menipu dirinya sendiri, sedang terjerembab dalam persoalan-persoalan yang akan mencelakakannya di dunia dan di akhirat. Maka Rasulullah SAW yang telah merasakan nikmatnya sholat, zikir, baca Quran, memperjuangkan agama dan seluruh perintah-perintah Allah, Rasul juga menginginkan kita merasakan itu sebagai nikmat. Dan ternyata untuk bisa mendapatkan nikmat itu semua harus diawali dengan modal utama yang mana perintah itu lekat senantiasa pada diri kita. Kalau sholat ada waktunya, puasa, zakat dan lain-lain sebagainya ada waktu-waktu tertentu. Tapi ada satu perintah Allah yang senantiasa lekat dalam diri kita setiap keluar masuknya nafas kita. Perintah itu tidak pernah lepas. Dan ternyata ketika kita bisa menunaikan perintah tersebut, akan datang kenikmatan di dalam sholat, zikir dan amal-amal yang lain. Al-Quran telah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Perintah ini lekat senantiasa dalam setiap tarikan nafas kita, denyut nadi, detak jantung kita. Perintah ini senantiasa ada. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai kalian orang-orang yang mengaku takut kepada Allah. Sudah benar takutnya kita kepada Allah? Kalau takut kepada makhluk, maka makhluk akan dijauhi. Itu benar. Tetapi kalau orang mengatakan saya takut kepada Allah, sementara dia jauh daripada Allah. Saya takut kepada Allah, sementara dia tidak kenal daripada Baitullah, rumahnya Allah. Maka ini bukan takut namanya. Hamba yang takut kepada Al-Khaliq, maka bukan dia berusaha untuk menjauhi, tetapi berusaha untuk senantiasa dekat dengan Allah. Berusaha kemudian untuk memenjarakan diri, hati, perasaan, syahwat dan keinginan-keinginannya. Berawal dari 3 hari kita memenjarakan semua itu di Baitullah, di rumahnya Allah, di masjid, maka sebenarnya saat itu kita sedang memproklamirkan diri kita kepada penduduk langit. Hari ini saya membangun ketakutan saya. Saya membuktikan kepada Allah kalau saya ini orang yang takut. Ternyata ketakutan saya selama ini keliru. Wattaqullah, takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakutan. Dan orang yang akan kemudian membangun ketakutan yang benar dalam dirinya, dilanjutkan wal tanzur nafs, tengok diri kita. Maka kita datang untuk senantiasa bercermin. Tengok diri kita. Sudah berapa ketaatan yang telah wujud? Sudah berapa kemaksiatan yang sudah terlanjur? Sudah berapa usia umur yang kita tabaki? Tengok diri kita. Wal tanzur nafs, tengok diri kita. Ma qaddamat lighad, bahwasanya hadirnya kita di dunia ini
sedang mengumpulkan bekal untuk perjalanan yang lebih panjang dan lama. Untuk kehausan yang lebih panjang dan lama, kelaparan, penderitaan, kesusahan. Yang paling pendek masa penantian orang di alam barzah adalah 40.000 tahun. Kalau kita takut lama di dunia ini, sudahlah benar kita tempatkan akal dan pikiran kita. Sebagai orang yang mengatakan diri kita orang cerdas, takut kita untuk kelaparan, kehausan, kepanasan, penderitaan yang selama 60-70 tahun. Sementara kita abaikan perjalanan 40.000 tahun itu baru di alam barzah. Dibangkitkan untuk digiring ke mahsyar sebanyak 70.000 tahun. Kemudian diberdirikan di atas tembaga yang merah. Tidak ada penjaga, tidak ada alas kaki, tidak ada tolong-menolong. Matahari pun juga didekatkan, bukan cuma satu matahari, dibuat 12. Dan matahari itu dibuat satu juga di atas kepala manusia. Semua itu akan kita lewati. Maka ayat ini telah menjelaskan wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Persiapan apa yang kita bawa? Bekal apa yang telah kita persiapkan untuk melewati perjalanan yang begitu panjang dan lama? Kalau kita takut mereka, ibu bapak, anak istri, kerabat kita, orang terkasih kita takutkan mereka kelaparan, menderita, sengsara untuk masa yang sebenarnya hanya singkat saja. A'mal ummati ma baina sittina wa sab'ina sana. Takut untuk 60-70 tahun. Sebenarnya kita tidak cinta kepada mereka, tetapi sebenarnya kita sedang menganiaya ibu, bapak, anak istri, orang kita cinta. Kenapa? Kita terlalu peduli untuk masa 60-70 tahunnya saja. Sebenarnya kita belum peduli untuk masa perjalanan yang lebih panjang dan lama. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan ternyata persiapan kita untuk mengumpulkan bekal tidak menunggu kita sampai tua, tidak menunggu kita sampai sakit dan sebagainya, tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna malakal maut la yanzuruna fi wujuhil ibad kulla yawmin 70 nadhara. Rasul menjelaskan kesempatan untuk mengumpulkan bekal itu ternyata sangat singkat sekali. Kalau dalam hadis tentang panjangnya usia 60-70 tahun, ternyata dalam hadis yang menjelaskan tentang kematian nasa sakratul maut, beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna malakal maut, sesungguhnya malakul maut, malaikat pencabut nyawa Israel, la yanzuru. Kalau dalam taukid ini disusun dengan fi'il mudhari pun juga jadi taukid. Sungguh benar-benar senantiasa siap siaga menengok kita lebih detail daripada CCTV, lebih sigap daripada pasukan yang kita kenal. Dialah malakul maut fi wujuhil ibad. Tidak ada satu wajah yang terlepaskan, tidak ada satu nafas yang terlewatkan, tidak ada satu denyut nadi detak jantung yang terlewatkan. Israfil senantiasa siap siaga, ingin mencabutnya segera, menghentikan nafasnya segera, memutuskan kenikmatannya segera. Kulla yaumin, setiap hari 24 jam, 70 nadhara, 70 kali setiap hari Israel siap siaga di depan pintu kamar ibu kita ingin mencabut nyawanya. 70 kali setiap hari Israel siap siaga di depan pintu kamarnya bapak kita ingin mencabut nyawanya. Maka 70 dibagi 24 jam
rumah diri kita. Kita raba jasad ini, kita cubit kulit ini, kita lihat diri kita. Ternyata hari ini cuma lisan kita yang mengatakan saya bercinta kepada mereka, ibu bapak anak istri kita. Cuma lisan kita saja. Tetapi pada kenyataannya, pada hakikatnya, sebenarnya kita sedang menganiaya mereka. Hasibu anfusakum. Kita mau tengok diri kita, kita mau hisab, kita mau hitung diri kita. Qabla an tuhasabu, sebelum datang satu masa nanti kita akan diperhitungkan. Kita akan disidang di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di sana adalah mahkamah yang agung dan mulia sekali. Kalaulah di dunia kita tak mau hisab diri kita, kalaulah di dunia kita tak mau reken, tak mau hitung diri kita, jangan sampai kita menunggu masa penghisaban di hadapan Allah. Di yaumul hisab, ketika seseorang melakukan dosa di dunia ini, maka dosa-dosa yang dilakukannya mungkin hanya akan dilihat oleh orang-orang di sekitarnya saja. Boleh jadi bahkan kemudian dia mengeluarkan argumen, statement untuk memutarbalikkan keadaan. Tetapi di akhirat ternyata pengadilan yang begitu adil seadil-adilnya akan menjadikan setiap pendosa satu dosa yang nanti kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di akhirat yaumul hisab. Satu dosa itu akan disidang kita selama 70 tahun akhirat. Al-Quran menjelaskan, wa inna yawman 'inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Allah sama dengan wa inna yawman 'inda rabbik ka'alfi sanah, sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Sehari kita duduk di kursi pengadilan Allah sama dengan 1000 tahun kita berada di dunia ini. Sementara satu dosa di hadapan Allah akan dipertanggungjawabkan, dipersidangkan selama 70 tahun akhirat. Dikali 360, dikali 1000. Siang dan malam tidak ada istirahat. Berarti satu dosa pertanggungjawabannya 2,5 miliar tahun. Kenapa panjang dan lama ceritanya? Kenapa panjang dan lama kemudian persidangannya untuk satu dosa itu? Ternyata yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti tidak lagi ada argumen, bantahan, tidak lagi bisa mengelak, lari dan sebagainya. Apalagi memutarbalikkan fakta. Al-Quran menjelaskan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu mulut yang dulunya di dunia pandai ngoceh, argumen, membela diri, memutarbalikkan fakta, dikunci mati, tidak bisa berucap bertutur. Yang berucap, yang bertutur, bersaksi pada saat itu adalah seluruh anggota tubuh kita. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita akan berucap, akan kemudian membuka aibnya sendiri. Kenapa panjang dan lama persidangannya? Persidangan di hadapan Allah di yaumul hisab adalah persidangan yang harus kemudian kita takutkan. Jangankan kita, Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam saja takut dan beliau merasa dirinya tak mampu untuk melewati persidangan itu, meskipun dengan satu dosa yang harus dipertanggungjawabkan. Kenapa seperti itu? Karena di yaumul hisab seorang pendosa akan kemudian diberikan kursi. Dia duduk di atas sebuah panggung yang begitu besar, yang mana seluruh penduduk dunia yang pernah singgah di dunia ini sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat mempersaksikan, menyaksikan, menonton orang tersebut. Jadilah pendosa itu seorang diri di atas panggung, seluruh manusia menyaksikannya. Sekali lagi bukan mulut yang berucap,
Bahkan sesuatu yang baru terbetik dalam hati kita, rencana-rencana maksiat, rencana-rencana untuk kemudian berbuat munkar dan sebagainya, maka hati mulai berbicara. Kenapa sangat panjang sidangnya? Karena memang detail. Ketika hati itu sudah mulai berbicara, pada hari itu jam sekian, detik sekian, baru sampai di detik, ada keinginan dalam hati saya untuk maksiat. Padahal dosa itu tak diketahui oleh orang lain. Orang-orang di sekitarnya tak tahu. Tapi karena hati telah membuka aibnya sendiri, maka pada saat hati itu berbicara, di belakang layar seorang pendosa, di belakang seorang pendosa ada layar yang begitu besar sekali. Dan layar itu telah menampakkan perbuatan daripada hati tersebut. Padahal tak ada orang yang tahu. Ketika hati berbicara, orang-orang semua lihat. Maka ibu bapak kita akan kecewa, anak bodoh begitu di balik itu. Anak istri kita kecewa, bapak begitu di balik itu. Saudara-saudara kita mereka kecewa. Seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, mereka menyaksikan aib yang dibuka oleh orang itu sendiri, pemilik dosa itu. Baru detik pertama ketika dia sampaikan, nampak di belakang layar, seluruh mata tertuju menyaksikannya. Sampai kemudian dia malu. Saking malunya berdosa, dia tak tahu muka ini mau ditaruh di mana, saking malu. Seluruh manusia melihat begitu ternyata keburukannya, begitu busuknya, begitu jahatnya dirinya. Saking malunya berdosa sampai kemudian menjadikan daging dan kulit yang ada di wajahnya itu rontok. Anda menaruh di mana wajahnya? Sehingga tersisa tulang belulang saja. Maka pendosa pada detik pertama itu berusaha ingin mengakhiri semua ceritanya. Dia hempaskan wajahnya, dia hancurkan tulang belulangnya sehingga menjadi partikel debu yang paling kecil sekalipun. Dia habis-habisan bertahun-tahun, kemudian dia sesali dosanya, dia hancurkan tulang belulangnya, dia menyesal sejadi-jadi. Dia pikir ketika dia telah menjadi debu, selesai ceritanya. Tidak. Maka ketika dia menjadi partikel debu yang paling kecil, Allah perintahkan kepada para malaikat, kumpulkan kembali debu-debu ini, jadikan kembali dia utuh menjadi sebuah jasad. Kemudian berdirikan dan tegakkan kembali, giring dia kembali ke tempat duduknya. Maka para malaikat setelah kemudian mengumpulkan debu-debu ini, menjadikan dia berdiri tegak lagi, para malaikat beritahu, Tuhan, ceritanya belum selesai. Baru detik pertama Tuhan duduk lagi, lanjutkan ceritanya. Tuhan kita berlindung kepada Allah. Ternyata ketika dilanjutkan detik kedua, cerita dosanya seperti itu lagi. Saking malunya sampai menjadikan daging dan kulit yang ada di wajahnya itu rontok. Dia hancurkan lagi jasadnya, dia hancurkan tulang belulangnya. Seperti itu terus menerus. Satu dosa 2,5 miliar tahun butuh penyesalan, dan di siang-siang dan malam tidak ada masa istirahat. Nabi Allah Adam alaihissalam ketika dinampakkan kepadanya satu dosa yang harus dipikulkan kepadanya, Nabi Adam merasa tak kuat untuk kemudian memikul satu dosa itu pun. Dosa itu berlaku pada dirinya dari Adam bukan karena dorongan syahwatnya, tidak. Berlakunya dosa tersebut karena tipu daya makar yang telah dilakukan oleh iblis, sehingga Nabi Adam alaihissalam pun harus dipikulkan kepadanya dosa tersebut. Maka ketika Nabi Adam nampak satu dosa itu harus dia pikul, dipertanggungjawabkan di kursi persidangan Allah, di kursi pengadilan andal Allah di
yang telah dilihat oleh Rasul. Ketika beliau Mi'raj, maka beliau kembali dan beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kullu bani Adam khata'un. Dosa kita bukan saja seperti Nabi Adam, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kullu bani Adam, setiap anak cucu Adam termasuk diri kita sudah nampak dan diperlihatkan oleh Allah kepada Rasul. Ternyata seluruh tubuh kita ini penuh dengan dosa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ini berlumuran dengan dosa. Setiap lembar rambut yang ada di tubuh kita ini penuh dengan dosa. Maka alim ulama menjelaskan, sekiranya Allah mau nampakkan dosa-dosa yang ada pada diri kita, sekiranya satu dosa itu mau dirubah seperti kotoran binatang, satu dosa itu seperti kain ayam, maka ternyata seluruh tubuh kita ini telah berlumuran dengan kotoran binatang. Dan sekiranya Allah menampakkan dosa-dosa yang ada di diri kita, maka kita tidak akan ada berani untuk bercermin, tidak akan berani kita untuk petantang petenteng jalan ke sana kemari. Maka kita mau kenal diri kita sendiri. Dan ternyata jalan yang paling dekat untuk bisa kenal dengan dirinya, seseorang akan lebih mudah untuk kenal dengan diri kalau kemudian dia berusaha untuk dikenalkan dia dengan ibu dan bapaknya. Taruhlah misalnya ada orang yang tak mau bertobat. Kalau sekiranya dosa yang dipikulkan kepadanya cukup untuk dirinya sendiri, sudah selesai, tidak ada masalah. Namun sayang, ternyata dosa-dosa kita hari ini catatan itu masuk ke dalam catatan amal ibu bapak kita. Seorang ibu nanti di akhirat, sebelum kemudian diperhadapkan di yaumul mizan, diperhadapkan ke yaumul hisab, diberikan catatan amalnya, maka seorang ibu akan membuka catatan amal itu. Seorang ibu lihat, ini bukan catatan amal saya cuma seorang ibu kampung saja. Ibu kita yang memenjarakan dirinya hanya bisa di dapurnya saja bergumul dengan asap. Ibu kita yang memenjarakan semua perasaannya sehingga menjalani kehidupannya dengan kekolotan. Tapi kenapa dalam catatan amal ini ada dosa pergaulan bebas, ada dosa narkoba, ada dosa maksiat, ada dosa ini dan itu? Maka seorang ibu akan bilang, ini bukan catatan amal saya. Saya ini seorang ibu yang hanya bergumul dengan asap setiap hari. Kemudian dia datang kepada Allah, ingin kemudian membela diri, menyatakan itu bukan catatan amalnya. Dia beritahu kepada para malaikat untuk mengantarkan dia sampai kepada Allah, menjelaskan tentang dirinya, bahwasanya ini bukan catatan amalnya. Kalaulah itu catatan amalnya, maka seorang ibu pendosa dia katakan, kalau ini catatan amal saya siap untuk menjalani siksanya. Tapi kok ini bukan catatan amal saya. Habis-habisan dia ceritakan dirinya untuk membela dengan segala kekolotannya, dengan segala kesederhanaannya, yang tak tahu dunia bebas, tak tahu dunia luar. Tapi sebelum kemudian dia dibawa untuk menghadap kepada Allah, para malaikat ingatkan kepada ibu itu, ibu, ingatkah kamu si A? Disebutlah nama kita sebagai anaknya. Inilah hebatnya ibu kita, kasih sayang yang tidak terhingga. Ibu, ingatkah kamu si A? Maka Masya Allah, ketika seorang ibu telah disebutkan, diperdengarkan nama anaknya, berhentilah dia daripada membela dirinya. Dia lupakan dirinya, bahkan kemudian dia sibukkan dirinya untuk menceritakan masa-masa indah dengan anaknya. Wih, ini anak yang paling saya sayang. Belum bangun dia, saya sudah bangun untuk membuatkan sarapan. Nanti sejuk mata saya ketika dia masih SD, masih kanak-kanak dan sebagainya. Nanti tenang jiwa saya, sejuk mata saya. Kalau dia kemudian beranjak lalu menyeberang jalan saja, saya harus selalu melihat tapak kakinya. Nanti dia berbelok untuk kemudian mengarah ke sekolahnya, baru tenang jiwa saya. Segala perhatian, harapan, segala kasih sayang dan sebagainya telah aku berikan kepadanya. Luar biasa seorang ibu menceritakan sayang dan cintanya kepada anaknya. Tapi malaikat beritahu, ibu,
lebih daripada itu yang saya ceritakan, ketimbang yang saya berikan kepada anak saya masih lebih. Tapi malaikat kemudian menimpali, tapi ibu, ternyata anak ini tidak sayang sama ibu. Ternyata dosa narkoba itu adalah hadiah, balasan cinta dari anak itu yang harus kemudian dibalas, yang harus kemudian dijalani. Dosa maksiat, dosa pergaulan bebas dan sebagainya, itu adalah hadiah cinta dari anakmu yang engkau bangga-banggakan. Katanya dia sayang dan cinta kepadamu, tapi ternyata dia balas semua itu dengan penderitaan dan siksa. Kemana waktu itu? Kita hanya anak lebih muda untuk kenal diri kita. Kalau kita bisa kenal mereka ibu, jangan pernah berani katakan sayang dan cinta kepada mereka ibu dan bapak kita. Kalau sekiranya kita masih menganggap tangan ini tangan saya, kaki ini kaki saya, suka-suka saya, tidak. Di balik tangan dan kaki kita ada senyuman ataupun tangisan ibu dan bapak kita di alam bangsa sana. Izinkan mereka tenang, izinkan mereka berbaring beristirahat dengan tenang, izinkan mereka tersenyum. Jadikan kemudian akhir-akhir hidupnya, yang mana hari ini kalau kita masih sempat jumpa dengannya, sebenarnya hari ini dan saat ini kita sedang kejar-kejaran dengan Israel malakul maut. Israel yang setiap hari 70 kali siap siaga di depan pintu kamarnya ibu dan bapak kita ingin mencabut nyawanya. Ibu dan bapak kita masih berharap bisa sejuk matanya dengan sebab anaknya yang soleh dan soleh. Ibu dan bapak kita hanya akan bisa terbantu dan tertolong. Mereka akan bahagia dengan sebab anak keturunannya menjadi anak yang soleh dan soleh. Sekali lagi kita sedang kejar-kejaran dengan Israel malakul maut. Jangan sampai ketika Israel malakul maut datang ingin mencabut nyawa ibu dan bapak kita, mereka kecewa karena menjelang Idul Kurban. Doa harus diulang-ulang yang pernah dipanjatkan oleh keluarga Nabi Ibrahim. Beliau telah berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Kenapa ibu kita tadi ceritakan cintanya yang luar biasa, sayangnya yang begitu mendalam, segala yang telah dia berikan. Kenapa begitu luar biasa sekali? Karena percikan doa Nabi Ibrahim telah sampai kepada hati ibu bapaknya. Yang dia nantikan, yang dia rindukan apa? Ibu bapak kita tak merindukan segenggam emas. Yang dirindukan ibu dan bapak kita hanyalah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ibu bapak kita mau sejuk matanya ketika Israel malakul maut datang ingin mencabut nyawa ibu bapak kita. Maka yang dia cari, mana tangan-tangan kecil anakku yang dulu ketika bayi aku gendong dia cakar mukaku. Mana tangan-tangan kecil anakku yang dulu ketika bayi aku gendong dia jambak rambutku. Ibu bapak kita mencari ketika Israel ingin mencabut nyawanya. Adakah tangan-tangan itu ketika keputusan akan datang kematian begitu dekat? Ibu bapak kita minta, adakah tangan-tangan ibu hari ini bisa menyejukkan mataku? Tangan-tangan itu datang untuk membelai dan mengusap kepalaku. Adakah tangan-tangan itu menjadi tangan anak yang soleh dan soleha? Hanya itu saja yang diharapkan ibu bapak kita. Ketika Israel malakul maut ingin mencabut nyawa ibu dan bapak kita, dia mencari mana suara anakku yang dulu ketika dia bayi sering mengganggu tidurku di malam hari dengan tangisannya. Mana suara anakku dengan panggilan-panggilannya? Mana suara anakku yang kemudian menjadikan tergores lagi dengan tangisannya? Mana suara anakku? Adakah suara itu hari ini ketika Israel mencabut nyawanya yang dinantikan dirindukan ibu bapak kita? Adakah suara itu hari ini berubah menjadi suara anak yang soleh dan soleha? Dirindukan oleh ibu dan bapak kita. Adakah suara itu hari ini akan didekatkan di telingaku? Suara yang begitu lekat di hati ibu dan bapak kita untuk
ya ayyuhal muhibbun. Maka atas maksud itulah kita keluar ke jalan Allah untuk sama-sama kita mau bercermin dalam diri kita. Kita mau persiapkan kematian yang terindah ketika dia masih hidup dan kita jumpai dia di masa tuanya. Kita mau bagaimana menjadikan mereka tersenyum di alam barzah. Ya Allah, jadikan alam barzah sebagai tempat istirahat. Sudah cukup ibu bapak kami susah menderita kepayahan ketika dia di dunia. Jadikan alam barzah sebagai tempat beristirahat. Allah luaskan sejauh mata memandang. Allah hamparkan daripada permadani dari dalam surga. Allah hembuskan hawa surga dari ke dalam kuburan ibu bapak kita dengan sebab bacaan Al-Quran dari anak keturunannya, cucu-cucunya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjuangan atas agama hanya akan berakhir ketika kita kemudian bisa menggapai tangan dia, menggandeng tangannya, mendekat dia sampai ke jannah. Semoga Allah fahamkan kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan kita untuk senantiasa berada dalam perjuangan atas agama, dan sekali lagi kita memberikan kado terindah kepada mereka ibu dan bapak kita. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran pasti dan hanyalah milik Allah. Kita sempurnakan majelis kita dengan kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu